Biar hati kami menjadi tahta, biar hati kami menjadi tempat kediaman. To the Lamb upon the throne, for you are glorious and worthy to be praised. To the Lamb upon the throne, and unto to the Lamb upon the throne. Jesus. Glory, glory, glory to the Lamb. We sing glory. To the Lamb upon the throne, for you are glorious and worthy to be praised. To the Lamb upon the throne, and to you we lift our voice in praise. To the Lamb upon the throne. Jesus, we worship you. Jesus, we worship you. Jesus, we adore you. Jesus, we love you. Jesus, we worship you. With all of my heart.
to the Lamb upon the throne. For you are glorious and worthy to be praised, to the Lamb upon the throne. And to you we lift our voice in praise, to the Lamb upon the throne. For you are glorious and worthy to be praised, to the Lamb upon the throne. And unto you we lift our voice in praise, to the Lamb upon the throne. You are mighty God, for you are glorious and worthy to be praised, to the Lamb upon the throne. And unto you we lift our voice in praise, to the Lamb upon the throne. Mari bangkit berdiri bersama di hadapan Sang Raja. For you are glorious and worthy to be praised, to the Lamb upon the throne. And to you we lift our voice in praise, to the Lamb upon the throne. For you are glorious and worthy to be praised, to the Lamb upon the throne. And unto you we lift our voice in praise, to the Lamb upon the throne. To the Lamb upon the throne. To the Kami membuka hati kami bagi-Mu Tuhan. Kami menundukkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Bekerjalah malam hari ini. Kami tidak mau Natal ini biasa. Tapi satu kerinduan kami. Kami berjumpa dengan pribadi Tuhan. Oleh karena itu jamah setiap kami Tuhan. Lewat drama yang akan kami saksikan. Lewat firman yang akan kami dengar. Kami percaya Roh-Mu, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya,
Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Aku paling kelas, tentunya paling sukses, ya kan? Sudah sepantasnya aku duduk di tata ratu bisnis yang tersohor. Aku punya mimpi, gak mau hilang gengsi. Betapa malunya jika seorang Ratna kurang glamor, kalah pamor. Kapankah datang puncak istimewa, pencapaian sangat prestis. Oh sungguh pantangku kalau wibawa, aku harus paling fantastis. Ini urusan harga diri, ambisi pribadi tak bisa ditoleransi. Agar lampaui ekspektasi, semua terang itu harus ku koleksi. Wah, wah, wah. Coba lihat. Siapa yang wajahnya terpampang di sana? Dari sekian banyak orang di negeri ini, cuman aku yang kepilih. Forbes 30 under 30. Tahu nggak itu apa? Kasian loh. Banyak yang kerja mati-matian. Lembur sampai pagi. Minum kopi 3 kali sehari. Tapi siapa yang dipasang di majalah? Aku. Halo. Halo, C. Oh iya Lix, gimana Lix? Enggak, ini loh, C. Anak-anak itu pada nanya, Cece bisa nggak ya kalau tahun ini jadi WL lagi? Kayak tahun-tahun, kayak Natal-Natal sebelumnya, C. Aku lagi nih Lix, aku lagi. Emangnya nggak ada gitu ya yang lebih baik dari aku gitu Lix? Hehehe, iya, C. Masa nggak bisa sih, C? Enggak Lix, nggak apa-apa. Bisa kok, nanti kita bahas lagi lebih lanjut ya Lix. Soalnya masih sibuk nih Lix. Oke deh, C, kalau gitu. Ditunggu ya, C, kabarnya. God bless, C. God bless, bye. Aku lagi. Bergantung banget ya gereja ini sama aku ya. Gila ya, semua ini aku bisa miliki loh. Karir, ketenaran, nama besar, harta kekayaan, pelayanan. Semua yang ada di dunia ini, aku punya. Kalau bukan karena aku yang hebat, aku yang smart, gak ada loh semua ini. Tanpa bantuan siapapun loh. Aku bisa ada di titik ini. Semua karena kerja kerasku. Tapi aku gak mau berhenti sampai di sini. Akan aku kejar terus. Semua terang itu. Aduh, capek juga ya. Lagi
Lagi-lagi jadi sesi sibuk pas Natal. Rame juga malam ini. Kayak malam Natal biasanya sih. Aduh, Sorry, Auntie. gak apa-apa. Kamu gak apa-apa. Ini bonekamu. Thank you, Auntie. Iya, it's okay. Gak apa-apa. Aku pergi dulu ya. Terima kasih. Oke, bye-bye. Sayang, kamu kemana aja? Mama cariin lo dari tadi. Itu, Mam, tadi. Dari mana, yo? Udah ditungguin kamu hilang. Kemana kamu tadi? By the way, Merry Christmas sayang. Hah? Apa ini, Dad? Coba buka deh, pasti kamu suka sama hadiahnya. Loh, ini kan. Yeay, makasih ya, Dad. Mam sudah dibeliin ini. Sama sayang. Iya, kebetulan itu yang kamu mau sudah sejak lama kan? Dan kebetulan malam ini juga malam Natal. Supaya kamu bisa ingat semua momen-momen indah ini. Sudah malam nih, kita pulang yuk. Kita pulang yuk. Sini dibawain. Kayaknya aku pernah tahu momen itu. Perasaan hangat apa ini? Aneh. Aneh. Apa yang sebenarnya aku cari? Kenapa semua pencapaianku tak bisa mengisi kekosongan hatiku? Ada yang salah. Ada yang hilang dalam diriku. Tapi apa? Apa yang selama ini telah aku lupakan? Dek, nanti kita hias-hias pohon Natalnya bareng-bareng ya. Oke. Dede, Mami sama Dedi ya. Kita hias-hias pohon Natalnya bagusnya warna apa ya hiasannya? Merah mungkin, Mam. Oke, tapi Dedi di mana ya? Kok kita mau hias bareng? Dedi kok malah pergi? Mana Dedi? Mana ya Dedi? Merry Christmas, Dedek sayang. Wah, apa ini, Dad? Udah, buka aja. Loh, ini kan snow globe yang tidak pengen dari lama, Dad. Iya, Dedi tahu. Ini kan yang kamu mau? Iya. Iya, karena Dedek kan sudah jadi anak yang taat, jadi anak yang dengar-dengaran sama Mami sama Dedi. Thank you, Mom. Sama-sama sayang. Thank you, Dad. Iya sayang. Dad. Dedek boleh nggak punya satu permintaan lagi? Dedek mau Dedek nyanyiin lagu yang setiap Natal Dedek nyanyiin buat Dedek. Please. Lagu apa tuh? Yang biasanya itu loh, Dad. Please, Daddy, please. Dedi tahu, Dedi bercanda aja. Tunggu ya. Nih. Oke, kita nyanyi bareng-bareng Dedi ya. Oke. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the tinsels and lights and the presents are nice, but the real gift is you. Kita nyanyi bareng ya. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells make the holiday swell, and it's all about you. Happy birthday, Jesus.
'Cause I love you. Yeay, thank you Dad. Dad, pokoknya Derek mau sampai besar Derek nyanyiin terus ya lagu ini. Mau sampai terus sudah besar, sudah nikah, Daddy nyanyiin terus ya. Ya, oke. Janji? Janji. Oke, ya udah, yuk kita lanjut hias-hias pohon Natalnya. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells make the holiday swell, and it's all about you. Happy birthday, Jesus. Jesus, Mom, Dad, Mom. Kenapa? Kenapa kalian tinggalin Dedek? Dedek gak punya siapa-siapa lagi. Dedek sama siapa sekarang? Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi, walau hanya sebentar. Tuhan, tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Katanya kau Tuhan yang baik, katanya kau Bapa yang baik, tapi satu-satunya yang berharga dalam hidupku Engkau ambil saat itu. Omong kosong. Aku gak lagi menganggapmu ada sejak saat itu. Aku pikir aku mampu berjalan sendiri tanpamu. Aku kejar semua terang itu. Karir, ketenaran, pelayanan. Aku telah raih semuanya. Tapi hatiku tetap kosong. Apa yang salah? Apa? Apa yang harus aku lakukan? Hai. Kamu masih ingat aku? Aku itu kamu. Kamu di masa lalu. Kamu
Gak apa-apa kok kalau kamu capek. Sejak mami dan daddy gak ada, kita sendiri. Hidup sendiri. Gak ada siapa-siapa. Aku tahu kok perasaan kamu. Tapi, aku juga yakin kamu pasti tahu. Di dalam hatimu ada satu pribadi yang gak pernah ninggalin kamu. Mami dan daddy boleh ninggalin kita. Tapi Tuhan gak akan pernah ninggalin. Gak apa-apa, ungkapin aja. Ungkapin, jujur aja ke Tuhan. Jujur kadang aku menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatanmu di dalam kelemahanku. Sempurnalah kuasamu, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Yuk kita selesain pohon Natalnya. Kau masih ingat kan lagu yang setiap Natal Daddy nyanyiin buat kita? Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the tinsels and lights and the presents are nice, but the real gift is you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells make the holy days well, and it's all about you. Happy birthday, Jesus. Jesus, thank you, Mom. Thank you, Dad. Thank you buat cinta kalian.
Ada masa ketika pandangan kita terbiaskan gemerlapnya dunia dan terang kasih terasa jauh. Namun saat hati berbalik arah, terang kasih itu masih bertahan, menunggu dan menuntun pulang. The Forgotten Light. Nyatakan yang kau mau, selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku, nyatakan yang kau mau, selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku, hati yang hancur kau berkenan, hati yang taat temukanlah, hati yang berkenan temukan di hidupku, melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama, ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkanmu tujuan hidupku. Ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkanmu tujuan hidupku. Ya puji Tuhan, saudaraku. Kita berikan sekali lagi apresiasi kepada mereka, saudaraku. Ya, lampunya bisa dinyalakan supaya saya bisa melihat. Saya sama sekali nggak bisa lihat wajah saudara. Saudara, apa yang kita saksikan hari ini, sebenarnya saudara, banyak orang itu tidak berniat melupakan terang. Ya, banyak orang tidak sengaja atau pengen lupakan Tuhan. Tapi seringkali saudara dalam hidup kita ada momen-momen di mana kita sangat lelah dengan hidup. Ada momen di mana kita kecewa, ada momen di mana kita merasa Tuhan itu jauh dan Tuhan lupa akan janjinya. Disitulah saudara kita juga ikut melupakan Tuhan. Padahal sebenarnya kalau Anda mungkin melihat, ya, Anda baca Alkitab, Anda hidup di dalam percaya saudara, maka sebenarnya Tuhan tidak pernah lupa loh. Kelupaan manusia itu tidak bisa membatalkan kesetiaan Tuhan. Amin. Sekalipun kita berkata, Tuhan aku mau lari ninggalin Tuhan. Ketidaksetiaan kita tidak pernah bisa membatalkan kesetiaan Tuhan.
Di dalam Alkitab dan kisah Natal, saudara, kita akan kaget kalau saudara melihat betapa lamanya penggenapan tentang nubuatan. Kalau saudara perhatikan, mari kita lihat ini perkiraan waktu, saudara ya, sampai dari Nabi Yesaya ketika dia menubuatkan tentang kelahiran Yesus. Yuk sama-sama kita lihat. Ya, bisa dilihat di sini, saudara. Dalam Yesaya pasal yang ke-7:14, ini adalah satu nubuatan yang diucapkan oleh Nabi Yesaya tentang kelahiran Yesus. Dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia apa? Immanuel. Nah, saudara perhatikan, saudara, sejak Yesaya ngomong ini disampaikan kepada umat Allah, maka ada rentang waktu 700 tahun. Sampai saudara, nubuatan ini digenapi. Kalau Anda lihat dari nubuatan Yesaya sampai dengan kitab Maleakhi, itu ada 300 tahun selisih waktunya. Dan dari kitab Maleakhi, kalau Anda punya Alkitab buku, maka saudara akan menemukan halaman kosong di sana. Nah, halaman kosong ini, saudara, itu adalah masa hening 400 tahun. Jadi, Anda bisa bayangkan, saudara, ketika sejak kitab Maleakhi terakhir ditulis, sampai kemudian seorang malaikat datang kepada Maria, itu jaraknya 400 tahun. Dan 400 tahun ini dunia mengenalnya sebagai masa keheningan. Tidak ada nabi, tidak ada suara Tuhan, tidak ada nubuatan baru. Jadi Anda bisa membayangkan, saudara, pantas saja manusia lupa. Pantas saja, saudara, Bethlehem sepi menyambut kedatangan Tuhan. Pantas saja, saudara, kita melihat orang-orang yang hadir pada masa itu, mereka tidak pernah memperhatikan bahwa sebenarnya nubuatan itu sedang digenapi dalam hidupnya. Kadang-kadang kita pun sama, saudaraku. Kita udah doa nih, saudara, lama kita berdoa. Karena kita merasa Tuhan tidak pernah jawab, kita melupakannya. Tapi saudara jangan pernah berpikir bahwa ketika Anda lupa, Tuhan juga lupa. Karena sekalipun kita lupa dan kita berkata, Tuhan tinggalkan saya, Tuhan telah melupakan saya. Saya mau bilang sama saudara bahwa janji Tuhan itu tidak pernah batal oleh karena Anda lupa. Amin, saudaraku. Tapi Pak, kenapa Pak kita seringkali bisa lupa kepada janjinya Tuhan? Kalau dia setia Pak, harusnya manusia itu menunggu aja. Harusnya manusia itu percaya saja Pak. Bukankah Allah itu setia sekalipun kita tidak setia? Kalau kita tahu kayak begitu Pak, kita tunggu aja Pak. Saya menemukan di dalam kisah Natal ada beberapa distraction, ada beberapa pengalihan yang membuat manusia lupa ketika Tuhan diam, saudara. Coba Anda lihat yang pertama, saudara. Ya, yang pertama coba kita lihat. Karena manusia itu lebih melihat keadaan daripada janji. Kenapa manusia lupa ketika Tuhan seolah-olah diam? Kenapa manusia lupa, saudara, kepada terang yang tetap nyala sebenarnya? Karena manusia lebih melihat keadaan daripada janji. Saudara perhatikan di sini, di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat 1-2, saudara, dikatakan begini, saudara. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama diadakan sewaktu Kirenus menjadi wali negeri di Syria. Jadi Anda lihat, saudara, pada masa itu, ya, pada waktu kelahiran Yesus, Kaisar Agustus berkata, yang punya KTP di kota masing-masing, ayo pulang kembali. Karena akan diadakan sensus penduduk di seluruh dunia. Ya, dan saudara, pada waktu itu mereka yang ada di Nazaret pada waktu itu, Yusuf dan Maria yang ada di Nazaret, mereka harus kembali ke kota leluhur mereka di Bethlehem.
Sehingga mereka harus pulang, saudara. Jadi Anda bisa bayangkan pada masa itu, ya masa itu saudara, itu adalah sebuah perjalanan yang sangat ramai. Di mana-mana orang pada pulang, saudara. Dan semua orang ya berada di rumah keluarga mereka masing-masing. Mereka begitu sibuk, distribusi makanan terganggu, kota Bethlehem yang kecil tiba-tiba ramai, saudara. Jadi Anda bisa bayangkan pada masa itu, hal-hal yang mendesak, hal-hal yang menyibukkan, saudara, mengurus identitas, mendaftarkan diri, kebutuhan hidup, saudara, itu benar-benar pada waktu itu sangat crowded. Jadi gambaran ini adalah gambaran, saudara, bahwa ketika manusia terlalu fokus kepada hal-hal yang mendesak, mereka lupa bahwa ada janji yang menunggu mereka. Sama dengan hidup kita. Ketika kita berhadapan dengan persoalan yang mendesak kita lupa kok sama firman. Kita lupa kok pada janji Allah yang setia. Kita lupa kok bahwa Allah kita itu adalah Tuhan yang pernah menolong kita, benar? Pada waktu sakit penyakit ini sudah mundur, countdown turun, saudara. Umur kita tambah lama, tambah pendek. Penyakit kita tambah lama, tambah berat. Janji itu jadi kabur. Kita mulai nanya, Tuhan kenapa ini Tuhan? Kok enggak dijawab Tuhan? Tuhan kenapa Tuhan? Kita mulai marah, saudara. Kita mulai lupa pada janji Tuhan. Kenapa? Karena ada hal-hal yang mendesak kita. Itu lebih penting bagi otak kita. Mungkin hari ini, saudara, Anda orang Kristen lama. Mungkin ini Natal yang ke-15 kali atau mungkin yang ke-20 kali. Ya mungkin juga ada yang sudah yang ke-30 kali Natal, saudara. Karena dia sudah berusia, kekristenannya sudah 30 tahun. Tapi bukankah kita harus jujur sama Tuhan hari ini? Berapa kali kita pernah bertanya, kemana Tuhan? Kita mulai bertanya, saudara, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kita mulai komplain, saudara. Bukankah aku melayani Tuhan? Kenapa tidak ada pertolongan? Karena apa, saudara? Hal-hal yang mendesak itu telah membuat kita lupa bahwa janji itu digenapi. Tapi apakah ketika Anda melupakan dia, Tuhan kemudian tidak menggenapinya? Saya mau bilang sama saudara, bahwa Tuhan tetap menggenapi janjinya. Dia tidak pernah terhalangi. Anda mau lupa apa tidak, saudara? Karena memang Tuhan kita, ya sekalipun saudara melupakan dia oleh karena hal-hal yang mendesak yang kita alami, Tuhan tidak pernah tidak setia. Hal yang kedua, saudara, kenapa manusia itu seringkali lupa? Ya, dan ini digambarkan dalam kisah kelahiran Yesus. Kalau tadi saudara kita melihat bagaimana kesibukan Bethlehem, hal-hal yang mendesak ini, saudara, telah membuat manusia, orang-orang di Bethlehem lupa akan nubuatan itu. Maka yang kedua kita perhatikan, saudara, karena hati manusia terlalu penuh. Mungkin drama tadi adalah gambaran dari poin 2 ini. Ya kalau Anda baca sama-sama di dalam Lukas pasal 2 ayat 6-7 dikatakan begini, saudara. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Yuk sama-sama. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saya dulunya berpikir, saudara, ya karena saking sibuknya Bethlehem, saking banyaknya orang yang datang, maka hotel-hotel pada penuh, losmen pada penuh, saudara. Tapi ketika saya belajar lagi, saya menemukan referensi yang menarik. Bahwa pada masa itu, saudara, sangat jarang ya ada hotel. Sangat jarang ada penginapan. Apalagi yang dikomersilkan, hampir tidak ada, saudara. Karena Bethlehem itu kota kecil. Dan pada masa itu tidak populer ada turis yang datang. Sehingga pengusaha-pengusaha invest untuk punya hotel di sana. Pak, jadi apa Pak maksudnya rumah penginapan? Kalau Anda baca, saudara, maka Anda akan menemukan satu kata yang mewakili penginapan. Yaitu namanya adalah kata luma. Ya, coba kita lihat, saudara, kata luma itu kalau Anda perhatikan gambar ini, ya, ini adalah rumah orang Yahudi pada masa itu.
Dan ini memang 1500 sampai 500 tahun sebelum Kristus, before Christ. Tetapi setelah Kristus ternyata rumah ini masih dipertahankan. Nah, Anda perhatikan saudara, semua rumah yang ada di Bethlehem pada masa itu saudara, itu punya 2 lantai. Di lantai kedua itu ada ruang utama dan ada ruang tamu. Itu umum terjadi. Ruang utama dipakai oleh pemilik rumah dan ruang tamu biasanya ada 1 atau 2. Nah, ruang tamu ini untuk para tamu yang datang. Karena ternyata budaya Yahudi pada masa itu sangat pantang menolak orang yang jalan dari jauh. Jadi mereka selalu punya namanya ruang tamu. Ruang tamu itulah namanya kataluma. Nah, di bawah saudara itu tidak ada kamar. Hampir tidak ada kamar. Apa isi daripada ruang bawah? Ruang bawah itu biasanya itu seperti sebuah tempat untuk membersihkan kaki saudara ya. Dan yang paling menarik di situ ada namanya kandang. Karena mereka itu punya hewan piaraan, baik itu kambing ataupun domba. Dan di depan kandang itu ada tempat minum namanya palungan. Nangkap ya saudara ya. Nah, waktu si Yusuf dan Maria ini datang saudara, dia tidak datang kemana? Ke rumah orang, enggak. Dia datang ke rumah leluhurnya. Dia datang kepada kerabatnya. Dia datang kepada keluarganya. Tapi ketika Yusuf dan Maria datang, mereka bilang apa? Maaf, sudah penuh. Karena tentu saja saudara ketika semua keluarga datang, ya ada saudara dekat, ada saudara jauh, ada sepupu, ada saudara kandung begitu saudara. Jadi mereka pasti pilih yang lebih utama dong. Dan Yusuf Maria ketika dia datang saudara, dia bilang maaf nggak ada tempat nih, gimana nih. Yang ada cuman apa? Cuman kandang. Jadi ini membuat kita mengerti bahwa Natal itu bukanlah sebuah kandang yang terpisah dari rumah utama, enggak. Tapi itu adalah ruang di lantai 1 saudara. Nah karena sudah terdesak akan melahirkan, tidak ada pilihan, akhirnya Maria melahirkan di kandang di lantai 1 dan baby Yesus itu ditaruh di palungan saudara, di tempat minum. Mereka bukan orang jahat. Apa gambaran dari kata luma? Kenapa kita melupakan terang? Karena kata luma kita itu penuh. Berapa banyak saudara, tadi kita melihat drama tadi saudara, seorang Ratna, mungkin dia berarti bagi dunia ini. Mungkin orang melihat dia saudara dan kagum akan semua kesuksesan. Tapi kata luma di dalam hati ini penuh dengan kesibukan. Penuh dengan aktivitas. Sudah penuh saudara sehingga terang itu seolah-olah tertutup dengan tumpukan-tumpukan jadwal, tumpukan-tumpukan program. Tadi saya berdoa ketika saya duduk saudara, saya bilang Tuhan jangan sampai kami panitia yang hadir malam ini, kami tidak mendapat berkat Natal oleh karena kami sibuk. Anda datang ke sini bukan nonton entertain, Anda datang ke sini bukan nonton show. Tapi Anda datang ke sini karena Anda ingin minta supaya Natal sekali lagi mengingatkan kita, Kristus sudah pernah lahir di hati kita. Amin saudaraku. Saya nikmatin banget ketika pujian penyembahan saudara. Saya nikmatin banget ketika setiap cerita dari drama. Saya sampai nggak mau datang gladi bersih. Karena saya nggak mau kehilangan wow effect. Saya pengen, biarlah saya melihatnya pertama kali di tempat ini ketika drama sudah dilakukan. Dan saya sangat diberkati, saudaraku. Tapi dari situ, saudara, saya mendapat sebuah gambaran. Berapa banyak, saudara, kita terlalu sibuk. Hati kita terlalu penuh. Mereka bukan orang jahat. Kita tidak pernah punya niat untuk meninggalkan siapa? Meninggalkan Tuhan. Tapi karena kita sibuk dengan rencana-rencana kita sibuk dengan jadwal-jadwal kita sibuk saudara dengan program-program kita, dan akhirnya saudara kita mengabaikan Tuhan. Gak apa-apa Tuhan taruh di kandang aja, gak perlu di kata luma, gak perlu di tempat utama di hati saya.
Cukup di pinggir aja. Jadi orang Kristen itu cukup kita beragama Kristen. Ya cukup kita datang ibadah seminggu sekali. Kalau Tuhan minta sesuatu yang penting dari hidup kita yang utama, oh Tuhan no. Tapi kalau yang biasa, yang tidak terlalu berharga, gak apa-apa. Itulah sebabnya saudara. Terang itu dilupakan oleh banyak manusia. Apalagi dengan kondisi sekarang ini saudara. Begitu banyak hal-hal yang membuat kita terlalu penuh. Mungkin Anda orang Kristen, mungkin Anda orang baik. Mungkin Anda juga seorang papa yang baik saudara. Tapi hati Anda terlalu penuh. Tanya sama anak saudara. Ketika jadwalmu penuh. Ketika semua yang Anda kejar telah menyita perhatian dan waktu saudara. Saya mau nanya sama saudara, tanya sama anak-anak saudara. Apakah mereka merasa keintiman dengan Anda apa tidak? Karena musuh dari sebuah keintiman itu adalah kesibukan. Kita terlalu sibuk, sampai kita lupa saudara, bahwa janji itu sudah digenapi. Hari ini saudara mungkin kita hadir, kita setahun ini saudara, kita sudah seringkali melupakan Tuhan. Karena kita dipengaruhi oleh hal-hal yang mendesak. Karena ini penting Tuhan, nah Tuhan nanti aja. Karena ini penting Tuhan, Tuhan nanti aja. Sampai kapan saudara manusia berhenti ngurus yang penting? Sampai kapan manusia berhenti ngurus yang mendesak? Saya pernah ketemu seorang, dia berkata, Pak saya nggak ada waktu ke gereja. Saya hanya bisa berdoa, hanya bisa ibadah online. Saya bilang, kenapa kamu tidak punya waktu? Iya, saya terlalu sibuk Pak. Satu kali saudara dia telepon saya, Pak Henry tolong doakan saya. Saya harus istirahat di rumah sakit. Dalam hati saya nggak bilang, waduh kapok enggak saudara ya. Cuma dalam hati saya ngomong sama istri saya. Saya bilang pada akhirnya manusia toh punya waktu untuk berhenti. Mau sengaja ataupun dipaksa. Ya apa ya? Anda mau urus yang mendesak? Anda mau lupakan Tuhan? Atau kita terlalu sibuk, hati kita penuh. Melayani Tuhan ya, tapi yang sisa aja. Nggak perlu yang utama, nggak perlu kata lumah. Anda bayangkan saudara, kalau sang tuan rumah ini dengar, ternyata yang ketok pintu rumah itu adalah nubuatan 700 tahun umurnya. Maka saya kira saudara, kalau tamu itu tidak mau turun ke bawah, kalau tamu itu tidak mau pindah, ini kamar saya, pakai. Benar nggak saudara? Tapi mereka sudah lupa, 700 tahun hanya sebuah legenda, dongeng, mitos. Jadi kalau kita saat ini sibuk, ya memang seperti ini. Hal yang ketiga saudara, kenapa manusia seringkali lupa tentang terang Tuhan? Karena terang Tuhan itu saudara seringkali nampak dalam hal-hal yang sederhana. Banyak orang mengabaikan yang kecil, banyak orang mengabaikan hal-hal sederhana, padahal itu janji Tuhan buat saudara. Dalam Lukas 2:11 sampai dengan 12 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi, dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kalau saudara, waktu kita menerjemahkan sebuah nubuatan, yang lahir seorang raja, pasti pikiran kita, wah saudara pasti akan luar biasa. Pasti akan spektakuler. Tapi ketika diberitakan yang lahir ini adalah Mesias, janji 700 tahun tergenapi. Bentuknya seperti apa? Ya bayi. Banyak manusia saudara tertarik kepada Tuhan ketika Tuhan mengerjakan mujizat besar. Sehingga mereka selalu bertanya, kapan ya Tuhan kasih saya mujizat? Kapan Tuhan kasih saya mujizat? Padahal Anda bangun pagi hari, itu adalah anugerah.
Siapa di sini yang punya pendapat bahwa manusia itu hidup hanya sekali? Siapa di sini yang punya pendapat? Kita harus menikmati, kita harus melayani Tuhan, kita harus sungguh-sungguh sama Tuhan, kita harus jadi orang yang baik karena kita harus menikmati hidup ini. Karena hidup ini hanya sekali. Anda setuju? Setuju? Kita hari ini harus melayani Tuhan karena hidup ini hanya sekali. Setuju saudaraku? Salah saya bilang. Yang sekali itu cuma mati. Hidup ini berkali-kali. Ya apa ya? Hari ini kita dikasih hidup. Syukur sama Tuhan. Besok belum tentu. Tapi kalau Anda hidup lagi besok, berarti 2 kali. 1 tahun 365 kali. Anda umurnya 80 tahun. Kali aja itu saudara. Tapi Anda tidak pernah hargai kan? Karena kecil. Ada seorang kena kanker saudara. Dan dia bilang begini. Setiap kali saudara, dia di stadium 4. Setiap kali ketika dia bangun pagi hari. Dia ngomong sama suaminya, buka jendela. Sampai suaminya heran saudara, kenapa buka jendela? Itu jendela udah lama di sana. Mereka tinggal di rumah itu udah bertahun-tahun saudara. Buka jendela itu. Suaminya buka saudara. Sampai satu kali suaminya nanya, kenapa engkau selalu minta jendela itu kamu buka? Dia bilang, aku mau bersyukur karena hari ini aku bisa lihat matahari pagi. Itu adalah anugerah. Kenapa engkau suka lupa Tuhan? Apakah karena Tuhan tidak buat spektakuler dalam hidupmu? Apa karena tidak ada mujizat yang tiba-tiba datang secara hal yang besar? Bethlehem melupakan Tuhan karena mereka mendengar seorang bayi sudah lahir. Mereka berpikir harusnya lahirnya di istana, harusnya penuh dengan perayaan. Tapi di kandang, dalam palungan, dibungkus dengan lampin, seorang bayi dari Nazaret pula. Apakah itu Yesus? Mungkin hari ini saudara, saya yakin ketika tadi pujian dinaikkan, penyembahan kita naikkan saudara. Drama ditampilkan, firman disampaikan. Saya percaya sesuatu yang kecil itu mengetuk hati saudara. Dan saya mau bilang saudara, terang itu nyala di hatimu. Jangan abaikan, jangan abaikan. Jangan bilang, oh iya acaranya bagus, sudah. Oh iya pujiannya bagus, udah. Cari tahu malam ini saudara, Tuhan mau bicara apa di hati saya. Siapa tahu saudara. Batu yang keras itu, yang selama ini menutup. Batu kesombongan itu yang selama ini menutup, mungkin udah mulai retak. Siapa tahu? Siapa tahu saudara, pengharapan yang sudah lama mati, tiba-tiba tumbuh kembali. Siapa tahu saudara, Anda yang hadir, Anda penuh dengan kekecewaan, tiba-tiba saudara berkata, iya, aku butuh Tuhan. Amin. Jangan lupakan Tuhan, sekalipun hidupmu terdesak. Jangan lupakan Tuhan, hanya karena engkau terlalu sibuk. Dan jangan lupa sama Tuhan, sekalipun dia tampil dengan hal-hal yang sangat kecil dan sederhana, saudaraku. Amin. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Tuhan tidak pernah lupa. Terang itu tidak pernah padam. Manusia mengabaikannya. Tapi Anda mengabaikannya, Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Mari sama-sama datang kepada Tuhan, saudaraku. Kita bangkit berdiri bersama. Kita akan sama-sama menyalakan lilin, saudara. Untuk kita kembali merenungkan firman Tuhan hari ini. Anda bisa pegang lilin, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya.
Lo bersama dengan Ibu Gembala bisa maju ke depan. Diikuti dengan Pastor Vino, Pastor Mariono, dan Pastor Chenli. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul found its word. A thrill of hope, the weary world rejoices beyond the praise, a new and glorious place. Follow your leads. Oh, hear the angel voices, and night divine. When Christ was born, all night divine, all night divine. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior birth. Oh, lonely the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, a weary world rejoices yonder praise, a new and glorious morning. Follow your leads. Oh, hear the angel voices, and night divine. Ooh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Holy, holy,
Sambil lilin ini tetap menyala, saudaraku. Drama tadi dipicu oleh satu kenangan. Dan kenangan kecil itu mengingatkan dia akan sebuah janji yang memang tidak pernah padam. Mungkin hari ini, saudara, sebuah doa singkat telah mengetuk hatimu. Mungkin hari ini dan malam ini, ketika engkau lihat dan lihat lilin ini, mungkin mengingatkan engkau akan satu kasih yang pernah datang dan singgah di hatimu. Dengan apa Musa membelah Laut Merah? Dengan sebatang tongkat tua. Dengan apakah seorang janda memelihara keluarganya? Dengan segenggam tepung dan sebuli-buli minyak. Jangan abaikan kasih mula-mula yang mungkin sudah engkau lupa. Kalau malam ini engkau ingat dan engkau mau berkata, Tuhan, aku ingin kembali sama Tuhan. Aku ingin membangun lagi doa-doa pada mezbah yang sudah penuh dengan debu. Aku ingin kembali melayani. Doa sama Tuhan. Seringkali sang raja itu datang. Yang terlihat sederhana. Tapi sebenarnya adalah penggenapan janji yang luar biasa. Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa. Terima kasih untuk malam ini. Terima kasih untuk kami kembali mengingat akan cinta-Mu. Terima kasih karena kami kembali mengingat akan kasih-Mu, Tuhan. Ampuni kami yang terlalu sibuk sampai kami mengabaikan Engkau. Ampuni kami, Tuhan, kalau kami mengabaikan Engkau dengan menaruh-Mu di tempat yang tidak penting di hati kami. Ampuni kami, Tuhan, kalau hal-hal mendesak telah menyita prioritas kami. Tapi hari ini, biarlah menjadi sebuah malam di mana kami kembali mengulang perkataan cinta kami sama Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah lupa. Mari Roh Kudus, ambil waktu saudaraku, setengah menit ini masing-masing kita berdoa. Masing-masing kita berdoa. Sebelum kita menutup ibadah kita, supaya malam ini menjadi sebuah komitmen baru yang kita ucapkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau dengar doa kami, Engkau dengar doa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita matikan lilin ini bersama-sama. Mari angkat tangan kita, saudara, kita akan berdoa, terima berkat daripada Tuhan. Biarlah segala anugerah, kasih setia Tuhan, biarlah Tuhan curahkan bagi semua kami. Tuhan, semua panitia yang sudah berjerih lelah, semua Tuhan pelayan yang sudah melayani, semua jemaat yang sudah mengambil bagian. Tuhan, Engkau limpahi mereka dengan kebaikan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena orang-orang yang punya dedikasi, yang memberikan hidup dan waktunya untuk melayani Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memberkati hidup mereka, memberkati rumah tangga mereka, memberkati keluarga mereka Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa jerih lelah mereka tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan Natal hari ini Tuhan terus menjadi berkat dalam hidup kami, menjadi pengingat bagi kami untuk kami tidak melupakan terang itu, karena terang itu tetap menyala sampai selama-lamanya.
Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat. Biarlah anugerah damai sejahtera turun dalam hidup mereka. Memberkati rumah tangga mereka, memberkati keluarga mereka. Memberkati Tuhan usaha dan pekerjaan mereka Tuhan. Dan terus tumbuhkan mereka menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan akhirnya saudara-saudaraku, biarlah semua kita membawa pulang segala berkat dari Allah dan Bapa kita. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Serta persekutuan penghiburan Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Kita saksikan pengumuman dan ada persembahan. Terima kasih. Terima kasih untuk Pastor Henry dan silakan untuk kembali ke tempat duduk Bapak Ibu dan selamat malam semuanya. Waduh, nggak kedengeran suaranya ya. Aldi, kita coba ya. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Ya, Oke. baik. Kami hari ini mau berbagi informasi ya Aldi Iya ya. benar. Tapi malam hari ini Bapak Ibu diberkati. Amin. Puji Tuhan, boleh tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang luar biasa. Nah, Iya juga, acara ini nggak mungkin bisa berjalan lancar tanpa bantuan dari kita teman-teman yang ambil bagian di dalam acara pada malam Betul. hari ini. Jadi Benar kan? banyak sekali teman-teman yang sudah mengambil bagian dalam pekerjaan Yes, Tuhan. benar. Di malam hari ini mereka Iya, benar. luar biasa. Boleh saya juga minta untuk kita berikan apresiasi untuk teman-teman kita yang luar biasa. Kemudian pada malam hari ini untuk kita memberikan persembahan, mungkin bisa scan pada QR code yang terdapat di layar. Oke, baik. Sebentar. Kayaknya Oh kita iya. cuman berdua aja nih. Harusnya kita kan MC-nya bertiga nggak sih? Betul. Kan kamu ada di mana-mana tadi. Oh Nyanyi iya. juga ada, Ah. drama ada, Iya. MC juga ada. Iya, gimana Multi ya? talenta sekali kamu, ya Begitu kan? kan? Ah. Oh iya, satu lagi kita seharusnya bertiga kan Iya, MC-nya? teman kita namanya siapa itu? Felix sih kayaknya. Felix Navidat itu ya? Iya. Mana ya orangnya? Ya, cari Lik, dulu. Lik. Felix, Kan temanmu itu. Lik. Oi, oi, oi. Loh. Gak mungkin di situ juga kali. Oh nggak ada ya? Di sini, di sini. Oh di situ. Oh, di situ. Naik. Kenapa? Dong ngapain di bawah loh? Kenapa? Kan sudah disuruh Ini ke tak atas. pikirin dulu boleh ya? Boleh. Oke. Saya pikir kamu mau khotbah tadi. Enggak dong, jangan. Ah, gimana Felix? Malam hari ini luar biasa sekali. Deg-degan. Sangat-sangat- Tadi deg-degan nggak tadi? Wah, deg-degan sih, tapi puji Tuhan semuanya berjalan dengan lancar. Ya. Iya. Betul. Sebentar. Ngapain kok ribet-ribet sendiri itu ngapain ya? Bentar, kayak ada yang hilang tadi deh. Ada yang hilang. Apa yang hilang? Iya, ini lilin sama kertasku. Oh nggak bisa. Kalau lilin dan kertasmu hilang, kamu nggak bisa makan. Loh, itu penting banget dong berarti. Oh banget. Waduh. Kalau kamu nggak makan nanti jadi? Gimana? Kalau nggak makan jadi apa dia? Kurus. Sudah kurus. Tambah Gimana ya? kurus dong saya. Waduh. Ya. Jadi- harus diperhatikan baik-baik. Coba dicari pelan-pelan, ada nggak? Jadi ini juga informasi untuk semuanya. Iya, untuk Jangan semua. sampai lilin dan kertas Anda hilang. Iya, ya. untuk Bapak Ibu sekalian, untuk lilin dan kertas, nanti bisa ditukarkan di ruangan belakang untuk konsumsi. Jadinya jaga lilin Anda baik-baik. Kalau ntar Betul diambil sekali. sama teman sebelahnya gimana? Betul. Jadi satu, Dapat dua berarti teman Iya. sebelahnya. Kalau misalnya ada yang nggak dapat makan, berarti lilinnya ada yang dibuang di sini. benar. Berarti nggak boleh buang sembarangan. Betul Iya, banget. Benar kan? banget. Iya. Tadi drama Natalnya gimana nih? Dapat apa? Wah, keren banget sih. Jadi itu mengingatkan kita bahwa Tuhan itu nggak pernah ninggalin kita. Gak loh. pernah ninggalin kita. Dia Walaupun selalu kita ada seringkali bersama kita. ninggalin Tuhan. Benar. Seringkali kita yang lupa sama Tuhan. Iya. Ya, itu yang Benar luar sekali. biasa. Iya. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada di setiap langkah kaki kita. Iya, haleluya. Kayaknya ada lagi yang harus diinformasikan. Ada sih, ada satu hal yang penting Apa tuh? bagi Bapak Ibu Saudara yang punya sosial media Instagram, mungkin bisa kita story dulu. Oke, ya. Bisa post story mungkin atau feeds dengan tag di HCC Surabaya. Itu aja Betul sih. sekali. Semua momen dari depan sampai belakang silakan di tag di @hcc.surabaya. Yes, benar banget Feli. Gitu ya. Kita udah nih, ini di penghujung acara udah selesai nih kita nih. Udah. Ada yang kurang nggak ya? Kayaknya sudah. ada. Kalau nggak ada, aku pamit ya mau liburan dulu. Loh. Kenapa? Ah, Nggak Kenapa, inget ya? ini sudah kurus ya. Iya. Kamu banting begitu langsung dia ke sana. hampir patah sih tadi. Iya. Oke. Penting banget ini loh. Kenapa Pada tuh? tanggal 21 dan 28 Ada kita apa masih tuh? ada ibadah. Ada apa tuh? Kita masih ada ibadah loh 21,28. Oh gitu. Iya. Di jam berapa? 21 dan 28 di jam 10 pagi. Oke. Jam berapa Bapak Ibu? Betul banget. Jadi 21 dan 28 tetap ada ibadah.
Iya. Jadi yang ada di Surabaya, nah boleh untuk datang. Ya jangan Terus- lupa terus- mentang-mentang sudah Natalan ntar nggak ibadah lagi. Iya, abis ini kayaknya sih pergi liburan semua sih. Aldi juga Bukan kayaknya. tanggal itu aja. Ada Apa? tanggal berapa 25 lagi? juga ada. Oh 25 kita ada Natal 25 lagi. ibadah Natal di sini jam 5 sore. Luar biasa. Ya, Jam berapa? 5 sore. Oke, ingat ya tanggal 25 Desember ibadah Natal jam 5 sore. Jam berapa? Oke. Oke, jangan Luar sampai biasa. ketukar lagi ya. Iya. Seperti hari ini jam 5 sore. Iya, benar. Ya, yang pasti kita mengingat ya, kayak judul Natal tadi, The Forgotten Light, gitu kan? Ini Kok kayak kenal suaranya Iya, tadi? suaranya Kok kayak familiar kenal banget suaranya? nggak sih ya? Iya, kenal banget ya. Kayak kenal suaranya. Iya, jadi mengingatkan kita bahwa terang itu harus ada di dalam hidup kita. Benar banget. Oke. Coba ikuti, The Forgotten Light. The Forgotten Light. Wah, sih. Aldi, tes dulu di. The Forgotten Light. Inggris banget ya. Ya. Oke, kalau gitu kita harus pamit. Betul Sudah banget. yakin pamit nih? Kita sudah ada di penghujung acara. Iya. Kita mewakili panitia yang ada mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa kepada jemaat-jemaat yang hadir sudah pada tempat di mana pada malam hari ini. Tenang. Ulangi. 1, 2, 3, ayo. Kita mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah luar biasa hadir pada malam hari Belum. ini. Ulangi lagi. Diulangin terus loh. Ulangi lagi. Kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah hadir pada malam hari ini. Luar Oke. biasa. Dan tentunya kita juga tidak lupa berterima kasih kepada seluruh panitia dan pelayan dari depan hingga belakang. Berikan tepuk tangan yang meriah saudara-saudara. Juga yang mensupport acara malam hari ini Betul. tentu saja ya. Sampai semalam tuh ada yang lembur katanya saya Pak. Iya. Luar biasa Luar semua. biasa. Kalau mereka nggak ada kayak Wah. nggak bisa sukses inilah. Memang Ya, luar Tapi biasa. Ini sebetulnya bukan cuman ngomong ke orang-orang yang luar biasa itu. Iya. Kalian lagi curhat kan ini? Dikit. Iya. Oke, kalau begitu Oke. saya bukan Aldi, Saya bukan Felix. Saya bukan Pastor Henry. kami pamit. Merry Christmas and God God bless bless you. you. Sama-sama kita bangkit berdiri yuk. Berikan salam kanan kirinya, katakan selamat Natal, Merry Christmas, Tuhan Yesus memberkati. Yang punya HP mana?